Nah, Autojekis, kita sekarang sudah bersama dengan Changan Deepal SO5, sebuah compact SUV terbaru dari Changan yang masuk sebagai adiknya SO7 ya. SO7 aja kan kemarin kita udah pernah nyobain dan itu mobilnya menurut kita salah satu yang paling value for money di kelasnya. Secara fitur, build quality, rasa berkendara itu dinamikanya tuh terasa sangat-sangat oke banget. Nah, muncul adiknya nih. Nah, S05 ini ditawarkan dengan powertrain yang berbeda. Kenapa? Karena dia ada pilihan BEV dan juga ada pilihan REEV yang ini menjadi pertama di Indonesia saat ini. Apa itu REEV? REEV itu adalah Range Extender Electric Vehicle. Jadi intinya dia tetap mobil listrik tapi dia punya mesin bakar internal yang digunakan sebagai generator. Nah, mungkin kalian nanya, lah kan udah ada Nissan e-Power bang, bedanya apa? Bedanya adalah ini bisa dicolok, kalau e-Power kan enggak. Jadi dengan range EV-nya itu bisa mencapai 170 km aja, kalian bisa pakai mobil ini sebagai full EV tanpa nyalain mesin sama sekali kalau kalian rute hariannya itu nggak nyampe 170 km. Nah, tapi kayak gimana? Kita pengen lihat dulu nih dari mulai eksteriornya si Changan Deepal SO5 ini. Dari belakang seperti biasa, yuk kita lihat. Yes, ini dia Deepal SO5 by Changan. Nah, mobil ini sebenarnya itu masuk ke kelas compact to medium ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal dimensi, itu kan dia masih punya kakak SO7 yang benar-benar truly medium, yang lawannya itu mobil-mobil seperti BYD Sea Lion 7, Xpeng G6, Ion Hypertech HT gitu ya. Sampai muncul adanya ini. Memang walaupun dia secara kelas itu di bawahnya si SO7, tapi sebenarnya dimensi itu nggak terpaut jauh loh. Jadi untuk ukuran sebuah compact SUV, ini udah nyerempet ke medium. Kalau kalian bandingin sama mobil yang mungkin lebih familiar, itu dimensinya lebih mendekati ke Corolla Cross dibandingin ke Yaris Cross, atau ke CX-30 dibandingkan ke CX-3. Jadi untuk compact dia memang cukup besar. Nah, di bagian belakang kalian dapat desain yang lumayan sloping seperti ini, tapi kita tetap suka ya karena slopingnya nggak terlalu ngupe banget. Dan di sini pun kalian dapat desain spoiler yang di tengahnya terbelah seperti ini dengan lampu third brake lamp LED yang terlihat seperti F1 style kayak gini ya, keren banget. Kaca udah ada di fogger, wiper sudah rapi, dan di bagian belakang kalian dapat emblem yang berada di bagian dalam mika lampunya, dan ini pun emblemnya nyala ya, logo Deepal yang ininya. Juga dapat emblem Deepal di sini dan emblem SO5 di bagian sininya. Memang nggak ada indikasi apakah ini varian yang BEV atau REEV dari emblemnya ya. Yang perlu kalian lihat hanyalah di bagian plat nomornya. Kalau plat nomornya ada garis birunya kayak gini, artinya ini varian yang BEV-nya. Karena kan kalau REEV masuk ke hybrid, makanya belum dapat plat biru. Nah, di bagian bawah bumpernya juga masih ada unsur SUV-nya dengan cladding hitam di bawah, tapi claddingnya dibikin seperti model diffuser, makanya desainnya tuh sporty banget. Dan ada mata kucing tipis di sini, serta untuk sensor-sensoran udah lengkap karena di belakang ada 4 titik parking sensor, ada kamera mundur yang di bagian bawah sana, dan juga dari lampunya ini juga keren karena udah LED bar yang memanjang sampai ke bagian pinggir, dan bahkan ini lampu tengahnya, maksudnya emblem tengahnya juga menyala. Stop lampu sudah full LED, dan bahkan dia juga ada fog lamp belakang yang disematkan di bagian sebelah sininya. Masuk ke bagian side profile, mobil ini kayak yang gue bilang secara dimensi juga cukup besar karena dia memang secara lebarnya aja dia mencapai 1,8 meter lebih. Jadi makanya kelasnya tuh besar untuk compact, tapi compact untuk ukuran medium. Nah, di bagian belakang sini kalian dapat charging port untuk varian yang BEV-nya yang dia sudah CCS Type 2. Tapi kalau kalian pilih yang varian REV, dia akan dapat tempat buat mengisi bensin di bagian sebelah sananya gitu ya. Jadi akan dapat 2 port. Di bagian samping kacanya pun cukup sleek, jadi dia nggak terlalu gede tapi visibilitasnya masih oke. Ntar kita lihat pas berkendaranya. Termasuk ada window line yang warna piano black, bahkan sampai ke bagian pilar sini juga piano black. Dan yang keren, selain door handle-nya dia model flush, ini juga menjadi yang pertama di kelasnya untuk mengadopsi frameless doors. Jadi untuk bagian atasnya sini dia nggak ada frame jendelanya seperti sports car dan seperti kakaknya juga si Deepal SO7. Pertama di kelasnya.
Di bawah kalian dapat over fender juga di sini, serta rocker panel yang ada garis-garis elemen desainnya yang terlihat sangat sporty. Dan juga di bagian depan sini kalian dapat kaca spion yang ini modelnya pedestal, jadi tidak dimount di pilar sehingga visibilitasnya pun lebih baik. Spionnya berwarna hitam. Ada lampu sen di bagian sini, udah electric adjustment, dan juga ada blind spot warning di bagian sini, dan ada kamera di bagian bawahnya karena kameranya sudah 360. Nah, di bagian atas kalian juga dapat panoramic roof yang membentang sampai ke baris keduanya. Nah, bicara soal kaki-kaki, memang di sini di Pala SO5 itu mau varian apapun yang kalian beli, peleknya serupa seperti ini ya. Ini peleknya ring 18 inci. Kalau di segi market China, dia ada pelek yang ring 19 inci, tapi kalau di Indonesia mungkin untuk lebih menunjang kenyamanan ya, karena kan kalau peleknya ring 18 kalian pakai bannya itu bisa yang lebih tebal. Dari sini terbukti ini membuat mobilnya semakin nyaman dan bahkan tidak sestiff kakaknya, yaitu di PAL SO7. Di sini secara pelek dia modelnya udah modern banget karena dia two tone polish model aero wheels kayak gini, walaupun dia full alloy ya, jadi nggak ada cover aero disc-nya. Logo di bagian tengah situ, bannya dia pakai Goodyear dengan ukuran 225/60 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada, dan pastinya soal ADAS dia juga sudah lengkap karena kan bahkan di varian China-nya itu dia punya ada versi yang ada LiDAR-nya ya, tapi kan di sini dia nggak perlu, makanya ADAS 19 itu udah lengkap banget. Oke, lanjut ke bagian fascia depan dari si Deepal SO5. Depannya ini dia masih ada kemiripan karakter desain dengan kakaknya, yaitu Deepal SO7, di mana dia desain lampunya itu bersusun dan lampu utamanya itu ada di bagian bawah sini. Sisanya dia pun punya banyak karakter lain yang tegas seperti ini, dan juga bahkan di tengahnya sini ada karakter lain lagi yang membuat desain depannya itu kayak lancip dan tajam ya, kayak hiu gitu. Logo Deepalnya ada di bagian tengah sini, dan juga untuk bagian bawahnya kalian dapat bumper dengan aksen cladding hitam yang lagi-lagi desainnya seperti splitter. Bahkan di bagian bawah sini tetap ada aksen satin chrome yang berbentuk seperti splitter. Dan juga yang keren, ini kan dia nggak ada grill nih, karena kan dia mau yang full elektrik ataupun yang REV, dua-duanya basicnya adalah mobil listrik, makanya dia nggak butuh grill di atas, dia hanya butuh grill di bagian bawah sini untuk keperluan AC pendinginan baterai gitu ya. Nah, yang keren, ini juga pertama di kelasnya untuk mengaplikasikan fitur active shutter grill, yang dimana di bagian bawah sini dia bisa ngebuka ngetutup bagian airdam-nya, sehingga pada saat lagi nggak butuh udara, dia bisa menutup dan menambah aerodinamika mobilnya. Bahkan mobil ini bisa dibilang QF drag-nya itu salah satu yang terbaik di kelasnya berkat hal tersebut. Kemudian kalau kita bicara soal lampu, lampunya juga ini cantik ya, karena desainnya sendiri di bagian atas ini untuk daytime running light dan lampu senja. Ada garis di bagian tengah dan ada lekukan bulat di bagian sampingnya. Jadi desainnya beda nih dibanding mobil-mobil China kebanyakan. Dan di bagian bawah, nah ini lampu utamanya. Jadi untuk bagian sininya dia bentuknya kayak roket gini ya. Dan udah pakai fitur Deepal Pixel Light. Ini teknologinya Huawei, jadi lampunya sendiri juga terang. Low beam dan high beam jadi satu di bagian sini, dan ada lampu lagi di bagian sebelah sininya. Serta untuk safety, dia lagi-lagi depan sini juga ada corner sensor di bagian depan, dan juga ada kamera karena kameranya sudah 360. Serta ada kamera lagi di bagian atas sebelah sininya untuk keperluan ADAS-ADASannya. Dan secara overall, desain dari si Deepal SO5 ini menurut kita sudah memberikan sebuah SUV yang modern dan juga futuristik. Jadi selain tampangnya ini menurut gua agresif dan keren, tapi juga tetap cukup kalem, cukup sopan, dan juga bisa diterima oleh banyak khalayak tanpa perlu penyesuaian gitu ya. Nah, dan yang keren juga, ini mobil punya salah satu frunk paling besar di kelasnya, karena bagasi depannya besar banget. Kita cek yuk. Nah, sekarang kita check out frunk dari si Deepal SO5 yang menjadi salah satu frunk paling besar di kelasnya. Kita buka. Tuh, frunknya ini bisa dibilang gede banget sih. Kaget sih kalau pertama kali gue lihat, karena ini frunknya itu mencapai 159 liter, yang dimana ini hampir satu kap mesin depan ini frunk ya. Nah, ini bisa kalian lihat, frunknya tuh gede banget. Bahkan gue yakin orang-orang yang kurus itu bisa dimasukin ke sini dan ditutup. Ini bisa jadi bathtub bayi ya. Jadi sangat fleksibel buat kalian yang pengen bawa item-item yang mungkin berbau kalau buat di kabin, seperti duren atau daging mentah gitu. Bisa kalian taruh sini supaya nggak mengotori kabinnya. Namun memang frunk ini itu maksimal menampung beban sebesar 25 kg. Dan frunk ini
hanya ada di varian yang BEV alias yang elektrik saja. Kalau kalian beli yang REV karena ada mesin di bagian depan sini, tentunya dia tidak dapat frunk. Tapi ini gila, frangnya sih gede bang. Nah Auto Junkie, sekarang kita sudah berada di dalam kabin dari Deepal SO5. Nah, Deepal SO5 itu ditawarkan dengan dua pilihan powertrain, dan ini yang mereka banggain banget. Mereka jor-joran banget bilang di sini bahwa ini adalah the first SUV di Indonesia dengan powertrain REEV dan BEV. Jadi sebenarnya ini rutenya cukup jauh. Kita dari Bandung, kemudian ke Cirebon, kemudian ke Jakarta. Nah, keberadaan mesin bensin ini itu menjadi poin plus di trip-trip jauh seperti ini, yang artinya kita nggak perlu datang ke SPKLU untuk ngecas karena mesin bensinnya ini akan berguna sebagai generator untuk mengisi baterainya. Di trip kali ini kita juga dikasih kesempatan untuk mencoba dua jenis mobil ini, yang versi BEV alias full electric dan yang versi REEV. Kebetulan sekarang gue sedang berada di balik kemudi dari versi REEV-nya, ya, bersama Jason Andika Syarif dari OTW Indonesia. Kemudian di belakang juga ada Brili dari Cars Media. Halo Kak Fuad. Ya, dan juga ada Ray Shanto dari Berkendara. Nah, untuk pertama gue akan tanya Ray Shanto yang kebetulan lagi ngantuk dan belum ngumpul nyawanya. Ray, spesifikasi untuk Deepal SO5 yang versi REEV ini, dia tuh tenaganya berapa? Tenaganya 217 PS dan 320 Nm. Oke, itu perbandingannya kalau dengan yang BEV? Yang BEV 272 PS, tapi torsinya lebih kecil pot di 290 Nm. Nah, itu sebenarnya agak unik tuh ya, karena biasanya kan EV torsinya justru lebih meledak-ledak. Baterainya gimana baterainya? Baterainya, kalau yang e-rev atau yang REEV itu baterainya di 27,2 kWh. Sedangkan kalau yang EV itu di 56,1 kWh. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara spesifikasi, ini juga sebenarnya udah lumayan untuk sebuah hybrid ya, karena baterainya itu dia setengahnya yang versi listrik, yang artinya dia cukup besar. Jadi nggak heran kenapa mobil ini bisa punya jarak tempuh EV only-nya aja bisa mencapai 170 km. Kalau kalian pakai mobil ini di dalam kota, cuman buat warawiri kayak gua misalnya BSD atau pakai ke Jakarta balik lagi BSD gitu ya, itu bisa jalan dengan full EV tanpa kalian nyalain mesinnya sama sekali, karena bolak-balik 2 hari, 3 hari 170 km itu udah cukup gitu. Pertama-tama kalau dari segi rasanya gitu ya, kan Deepal ini sendiri merupakan line up dari Changan yang memang diposisikannya itu semi premium ya, jadi dia agak ke atas gitu, yang membuat mobil-mobil dari mereka tuh memang terasa one class above lah kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan di Indonesia sendiri juga waktu itu kita sempat cobain kakaknya ini, yaitu Changan Deepal SO7. Kita juga cukup terkesan karena mobil itu juga punya dinamika berkendara yang sangat baik. Nah, tapi di Deepal ini dia justru kebalikannya. SO7 yang waktu itu kita cobain itu bener-bener dinamika berkendara banget, bener-bener terasa suspensinya stiff, kaki-kakinya rigid, bodinya rigid, handlingnya juga body rollnya minim gitu kan, yang membuat SO7 itu sporty banget. Bahkan kalau menurut gua pribadi, SO7 tuh jadi terasa sedikit agak keras gitu ya. Impresi gua pertama-tama dari segi bantingannya sendiri, dia kombinasinya unik karena bodinya rigid, tapi secara kaki-kaki dia nggak yang se-stiff SO7, masih ada empuknya, ditambah dengan penggunaan ban yang cukup tebal ya. Jadi dia ring 18 inci yang untuk pasar Indonesia. Kalau untuk pasar China itu ada pelek yang lebih gede sebenarnya, ring 19. Tapi di sini semua tipe dari yang BEV sampai REEV itu pakai ring 18 inci. Alhasil bannya bisa ditebelin dan mobilnya bisa dibikin lebih nyaman juga. Kemudian pada saat kita lewat ke jalan polisi tidur atau contohnya seperti Japek gitu ya, yang sering bikin mobil China itu punya gejala yang namanya mental-mentul. Nah, di sini itu enggak. Itu jarang banget di mobil China. Biasanya mobil China kalau udah ketemu sambungan jalan gitu, kayak polisi tidur gitu, dia tuh setelah ngayun mobilnya turun, dia bakal bouncing beberapa kali baru dia settle. Tapi di Deepal SO5 ini tidak begitu. Jadi dia ngayun itu cuma sekali, dek, udah. Yang artinya
itu udah karakter suspensi mobil Eropa. Mengenai regen braking, mobil ini tentu saya sudah punya di varian REV maupun di varian BEV, dua-duanya punya regen braking yang bisa kalian set dengan persentase lagi juga. Dan gue pilih 0 kenapa? Karena mungkin kalau di dalam kota gue lebih suka ada regen brakingnya gitu ya. Tapi berhubung ini GT, Grand Touring keluar kota, gue set di 0 supaya mobilnya ngelos aja gitu, nggak ketahan-tahan. Dan walaupun kita pakai regen brakingnya di dalam kota, regen brakingnya juga tetap terasa halus dan gradual. Dia nggak yang tipe yang ngerem mendadak yang berasa kayak gitu, enggak. Dan yang gue suka, atau lebih tepatnya yang mungkin bagi gue bisa ditambahin, mobil ini sayangnya belum punya one pedal driving. Termasuk salah satunya kalau ngomongin soal update, contoh gampangnya aja, fitur parking. Mobil ini dia sudah bisa pakai remote atau pakai smartphone kalian, pakai aplikasi, dan maju mundur sendiri di parkiran. Itu bisa diatur lewat aplikasinya. Cuman karena masih menunggu soal regulasi dan kawan-kawannya, fitur itu belum diaktifkan. Tapi Changan sendiri bilang, dan di sini pun ada settingnya ya, kalau seandainya soal administrasi dan legislatifnya itu sudah beres, itu tinggal di on-in aja via apps, udah langsung bisa jalan. Semua dari sensornya, dari kamera, dari segala macam itu sudah ada dan ready, tinggal dinyalain di aplikasi aja. Jadi harusnya kedepannya mobil ini akan dapat banyak update yang bikin dia semakin canggih dan juga semakin berkualitas lagi. Nah, bicara soal kenyamanan, nah, posisi mengemudinya juga jujur gua oke ya. Kenapa? Karena body dia kan sebenarnya kan untuk sebuah compact SUV, dia nggak yang tinggi banget, tapi dia lebih ke arah lebar dan panjang, jadi gepeng gitu. Kalau kalian ngelihat proporsinya tuh kayak proporsi SUV crossover kekinian kayak Puro Sangway atau yang kayak YU7 yang lebih kelihatan kayak hatchback yang ditinggiin dibandingkan SUV yang digepengin. Nah, ini membuat kabinnya mungkin terlihat sempit dari luar, tapi dalamnya enggak, surprisingly tetap terasa lega. Di sebelah gue ada Resanto yang badannya bebelak, ini gue sama sekali nggak bersentuhan sama dia. Dan di bagian sini juga, di balik kemudinya, kalau gue set ke posisi berkendara yang paling rendah, ini menurut gue masih oke banget. Karena posisi mengemudinya tuh dashboard itu sejajar dengan dada, yang artinya mobil ini punya karakteristik berkendara yang gak terlalu SUV banget gitu ya. Bisa dibikin rendah dan terasa seperti nyetir hatchback, dan itu gue suka. ADAS-nya sendiri juga sudah lengkap sampai ke lane keeping assist, adaptive cruise control, hingga stop and go function alias traffic jam assist. Dia juga sudah punya semua. Sekarang kita beralih ke bicara soal minusnya. Gimana bang? Ada nggak sih hal yang menurut lo bisa diimprove? Ya tentunya nggak ada mobil yang sempurna. Kita bahas soal kekurangan dari rasa berkendaranya. Pertama-tama adalah soal kombinasi bodi dan kaki-kakinya. Mobil ini itu kan nggak yang rata kanan seperti Deepal S07. S07 itu seolah-olah tuh kayak gue pengen mobil SUV yang dinamis, makanya gue bikin keras, gue bikin stiff, dan gue bikin body rollnya minim. Ya udah, kalian dapat SUV yang fun to drive-nya luar biasa. Kalau di sini kalian kan pengen SUV yang tetap fun to drive somewhat, tapi dibikin lebih nyaman, lebih empuk, lebih ngayun. Alhasil bodi mobil ini dibikin rigid, tapi kaki-kakinya tidak se-stiff S07. Yang artinya kalau kalian lagi di kecepatan tinggi dan lewatin jalan yang keriting gitu ya, kayak tol kemarin tuh dari Bandung menuju Cirebon, itu di high speed dia mungkin terasa agak ngeri. Kenapa? Karena kaki-kakinya empuk nih. Jadi kan kaki-kakinya main gini ya, tapi bodinya tuh rigid, diem. Jadi kita tuh sini akan merasa goyang-goyang begini gitu. Jadi memang mobil ini karakternya itu kelihatannya bahwa dia tuh nggak purely pengen menjadi sebuah SUV yang terlalu dinamis. Dia pengen SUV yang lebih ke arah all-rounder. Di bawah juga tetap masih nyaman. Kalau kita bawa mobil ini dengan kecepatan moderat, misalnya di tol 100 gitu, 120 deh gitu, mobil ini masih terasa nyaman banget, masih no problem. Cuma memang di atas itu dia mungkin agak terasa melayang. Nah tapi itu adalah karakter dari kaki-kaki dengan model 5 link
independent suspension di bagian belakang gitu, multi-link ya. Jadi kalau soal menerabas jalan yang bergelombang, double wishbone tuh akan terasa mungkin lebih diem gitu dibandingkan 5-link yang linknya banyak dan mobilnya jadi berasa goyang. Tapi itu kalau hanya kalian mengemudi di kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Kalau kalian mengemudi kayak gini 85, 90, ini masih nyaman dan enak banget. Itu aja sih menurut gue yang tanda kutip mungkin perlu jadi pertimbangan. Sisanya mobil ini bisa dibilang a punch above its weight banget gitu ya. Kalau kalian pengen sebuah SUV yang tick all the boxes menurut gua dan punya fitur yang gak temen-temennya tuh punya, banyak fitur mobil ini yang gak ada di rival-rivalnya, apalagi kan konon harganya starting di bawah 500 juta. Mobil ini punya poin plus banyak banget, selain kualitasnya, selain fiturnya gitu ya. Dari sisi rasa berkendaranya, dia juga terasa mateng dan well engineered banget selama kalian pakai sesuai dengan peruntukannya. Ya, so DePaul SO5 menurut gua sekarang sudah set benchmark lagi nih di kelas compact SUV. Kalian mau pilih yang BEV, kalian mau pilih yang REV, dua-duanya menawarkan kualitas, rasa berkendara, dan juga kenyamanan yang terasa seperti mobil satu kelas di atas. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Changan DePaul SO5. Ternyata mobil ini itu memang a punch above its weight banget ya. Kenapa? Karena selain menawarkan dua powertrain sekaligus yaitu BEV dan REV pertama di Indonesia, ternyata dari mulai desainnya sampai build quality-nya sampai ke rasa berkendaranya, memang dia lagi-lagi one class above di antara rival-rivalnya. Ditambah lagi dengan mobil yang statusnya masih CBU, yang artinya pastikan rasa build quality, fit and finish dan lainnya di atas rival-rivalnya yang CKD ya, membuat si DePaul SO5 ini itu juga jadi sangat menarik dan sangat berkualitas di kelasnya. Rasa berkendaranya udah gue jelasin secara lengkap ya, dari varian yang EV yang tenaganya salah satu yang terbesar di kelasnya di 200 kW sampai ke varian yang REV yang membuat kita jalan jauh seperti ini jadi tidak ada range anxiety sama sekali karena kita nggak perlu berhenti terus-menerus di charging station. Kalau kalian misalnya udah lemah daya tinggal isi bensin aja, maka mesin internal combustion ini akan menjadi generator untuk mengisi baterai kalian sembari kalian berjalan. Tinggal harganya aja berapa, karena pada saat kita media test drive kali ini Changan Indonesia belum membeberkan harga jual dari si DePaul SO5 ini. Memang konon tetap startingnya tetap akan di bawah 500 juta rupiah gitu ya, dan kemungkinan ada 3 varian. Nah, kayak gimana detailnya? Stay tune terus di Laknat Soto Jangki dan juga di Changan Indonesia. Kalau kalian pengen lihat informasi lebih lanjut, kalian bisa check out Instagram Changan di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support? Kalian jangan subscribe ke Laknat Soto Jangki. Kayak punya sosial media kami untuk share kami Laknat Soto ke sini. Sequence update dan informasi baru dan juga pastinya mobil menarik seperti si DePaul SO5 yang menurut kita sangat-sangat fleksibel ini. Nah, menurut kalian harga yang cocok buat di SO5 ini berapa? Untuk yang BEV-nya berapa dan untuk yang REV-nya berapa? Kalian bisa langsung komen di bawah. So thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.